Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian awak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan daripada kajian yang lalu, pada malam hari ini kita dasarkan kaji kita kepada firman Allah Ta'ala surah An-Nahl, surat yang ke-16, halaman 270, ayat yang ke-28 dan 29. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, halaman 270, ayat ke-28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikah zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Kajian kita hari Selasa malamnya lalu adalah bahwa salah satu daripada nama-nama neraka adalah Jahannam, dan Jahannam itu disebut dengan bi'sa, seburuk-buruk. Yang kita pelajari kemarin bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal ma'wa, seburuk-buruk tempat berkumpul, berhimpun, bergabung dengan yang lainnya. Maka malam ini kita lanjutkan dengan bi'sal mathwa. Ujung ayat ke-29 disebut dengan fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka sungguh benar-benarlah Jahannam itu seburuk-buruk mathwa, tempat tinggal, tempat diamnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang menyombongkan diri, yang takabur. Mari kita pahami. Nanti ketika malakul maut dan para pembantu-pembantunya mendatangi orang-orang yang telah sampai waktunya, ajalnya, ada orang-orang yang didatangi oleh malakul maut itu dalam keadaan baik, sedang berbuat baik, sedang melakukan yang baik, dalam keadaan baik. Ada orang-orang yang didatangi oleh malakul maut untuk mengambil nyawanya dalam keadaan zalim, kafir, musyrik, maksiat, berdosa, sedang melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Yang paling ditakuti
lalu dicabut nyawanya, dikeluarkan rohnya oleh malaikat dalam keadaan seperti itu, namanya su'ul khatimah. Nah, penentu itu adalah yang khatimah itu yang penentu, penutup. Khatimah yang menutup, yang mengakhiri, yang menyudahi hidup. Khatimah yang menutup, su'u buruk. Su'ul khatimah, buruknya akhir atau penutup hidup kita. Celakalah badan, sengsaralah kamu. Lawannya husnu. Husnu baik. Husnul khatimah, bagus, baik penutup atau akhir hidupnya. Dan kita minta itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Nah, dalam ayat yang kita baca kini, ayat yang ke-28, alladzina, orang-orang yang tatawaffahumul malaikah, yang mereka itu dicabut atau diwafatkan, diambil nyawa rohnya oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kita terjemahan dulu. Fa'alqaus salam, maka lalu mereka ketika itu alqaus salam, menyerahkan diri. Tunduk, patuh, tidak melawan sebagaimana biasa. Ma kunna na'mal min su', mereka membela diri. Ma kunna na'mal, ma tidaklah kunna kami, tidak adalah kami, na'mal melakukan, memperbuat, mengerjakan, minsu, sedikit pun keburukan, kejelekan, kejahatan. Itu pembelaan mereka. Bala, betul, memang iya, kamu telah pernah berbuat buruk, jahat. Innallaha alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui bima kuntum ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Nah, kita pahami kok. Tadilah kita awali, mati disebut juga dengan wafat. Kalau doa namanya meninggal dunia. Dan sebenarnya kan meninggalkan dunia. Orang mati, orang meninggalkan kehidupan dunia. Jo jasad-jasad ditinggalkan. Dan segala apa yang selama kau dimilikinya ditinggalkannya, meninggalkan dunia. Cuman lah biasa kita menyebut meninggal, aja meninggal, salah baca. Meninggal dunia, mati. Disebutnya nanti dengan wafat. Wafat, tufiya, diwafatkan. Dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mauti, katakanlah kamu akan diwafatkan. Secara bahasa arti wafat itu panuah. Panuah, wafat, panuah, melimbak, melanjang, sempurna. Aufu, penuhilah janji, penuhilah segala macam akad. Aufu namanya. Maka mati dikatakan dengan wafat karena panuah. Anam panuah. Anam panuah kan tangannya lawan. Lah sempurna segala sesuatu yang Allah jatahkan untuknya dalam dunia. Lah sempurna, lah panuah. Maka ini harus pai meninggalkan dunia. Dalam sempurna rezekinya lah penuh dimakannya,
dipakainya, dinikmatinya, dipergunakannya, dimanfaatkannya. Umurnya pun Allah sampurna lah penuh. Segala sesuatunya nalah ditentukan oleh Allah untuknya lah penuh. Lah sampurna. Itu menunjukkan orang alun kamati lai sebelum sampurna. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya alun kamati lai, walaupun nanti terjatuh, walaupun kena longsor, walaupun nanti hanyut atau ditembak orang atau sakit, kalau alun sampurna lai alun kamatinya lai. Dalam hadisnya, ketika janin berusia 4 bulan di kandungan ibu, dikirim malaikat oleh Allah. Maka kepada malaikat disuruhkan meniupkan ruh, ditiupkan ruh ke janin. Masuk roh, hidup dalam perut. Usia 4 bulan lah bangok. Lalu malaikat diberitahu oleh Allah dan ditetapkan, ketika itu disampaikan malaikat bikatbi rizki, ditetapkan rezekinya. Artinya Allah memberitahu kepada malaikat rezekinya sekian. Baru ajal, dulu rezeki, baru ajal. Di situ saja jadi sahabi rezeki, ajal sampai. Ajal sampai. Pada mau wafat. Jadi orang kalau lah habis rezekinya lah sampurna, lah penuh, wafat. Sehingga disebutlah mati itu dengan wafat. Wafat. Nah, orang-orang nalah penuh, nalah sampurna, masuk hidupnya, rezekinya, segala sesuatunya, nanti akan dikunjungi oleh malakul maut. Dewa namanya malaikat maut. Kalau dalam ayat malakul maut. Bedanya kalau malak cie, kalau malaikat banyak. Jawa kan sama sih namanya malaikat cie, malaikat yo. Kalau banyak malaikat yo. Nah sebenarnya cie malak. Kalau dua malakan, malakain. Nah, kalau sambuh malaikah. Coba tu, ia tak itu salah. Baca salah malaikat. Jadi orang kalau lah panuh, lah sampurna, segala sesuatunya nyo didatangi oleh malakul maut dengan pembantu-pembantunya. Awak tak tahu, awak pun tak tahu bila lah panuh. Gantang awak lah sempurna segala sesuatu tidak tahu. Dan itu termasuk sesuatu yang gaib di kita, dan tidak satu pun manusia diberitahu bila, dima, dalam keadaan apa, lantaran apa, tidak satu pun yang tahu. Bila, dima, dalam keadaan apa, lantaran apa, tidak tahu. Ada di masa jonya berado, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu tu berada di bangunan yang paling tinggi sekali, kamu mandok bersembunyi di sini. Kalau latibo tu akatuna, datang malaikat. Ditampe nalah nan Allah tentukan. Ditampe dima Allah tetapkan nyo berbaring di situ. Dan ada kalanya orang pai ke situ mantan angok nomeng, ndak pernah nak ke situ doh. Tiba situ matinya. Wa ma tadri nafsum mada taksibu gadan. Tidaklah tahu seseorang diri apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana mati.
Ada orang sekali itu ke Makkah. Ada sempat ke Makkah dari ke Madinah. Dulu waktu ambo membimbing umrah, masih aktif membimbing umrah dan haji. Dia termasuk mantan orang sampai ke Sinan, mantan namanya, bisa sampai ke Sinan. Ada orang Riau, sepasang suami istri, bernazar untuk umrah, bernazar. Kalau anaknya berhasil sukses bagaimana begini begitu. Nah laki-laki itu agak sakit-sakit, cuman dia bernazar bayinya. Ketika itu kami ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Di bandara, lah mulainya payah berjalan di bandara. Tiba di bandara Amma Madinah, payah. Lalu mau kecekkan ke rombongan dulu lah, biar lampu mengawal di belakang. Dulu si kemuko. Maka dicarikanlah kursi lorong. Ketika itu proses di Madinah kok agak lama, agak ele di Madinah dulu. Maka nah selesai lah, tiba di luar, naik bus, tiba di hotel. Tiba di hotel lah, dibagi kamar-kamar. Kemudian lah masuknya ke hotel, inyo lah masuklah ke hotel yang tempat tentuan, ambu hantar ya kawan ke situ. Kemudian alamu, alun terbuka kaos kaki lah sasang. Dipaci oleh bininya, lalu di sini di pintu. Alun sempat umrah, cuma di Madinah, berarti tampaknya meninggal di hotel Madinah. Jadi bahasa pai mantan nango. Memang sini tanah na minta aja orang. Dan kita memang tidak tahu di mana kita ka wafat, ka mati, ka meninggal dah tu. Bi ayyi ardin tamut. Malaikat pun diperintah sajanya. Malaikat hanya menjalankan perintah, iko ambil nyawanya, cabut nyawanya di sinan. Nah, kalau tiba ditampik dimawa ke mati, dimawa ke meninggal, tiba malaikat. Di waktunya. Tidak lebih, tidak kurang, pas waktunya. Sadar tiap pun tak berlebihan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seorang diri apabila sampai ajalnya. Tidak ditunda walaupun sesaat tidak. Jadi malaikat tu pas ambil cahnya tidak bisa becah. Tunggu sebentar, tu kopi baralik dia bisa becah sebentar. Tidak ada ambil-ambilnya, cah-cahnya tidak laku, langsung dia ambil. Itu didatangi oleh malaikat. Kama kita larilah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian itu yang kamu lari, mengelak, menghindar daripada mati itu, dia pasti akan menemuimu. Bukan kamu yang menemuinya, tapi dia yang akan menemuimu dan mendapatkan kamu. Untuk itu tidak usah lari, tidak usah minta, tidak usah dicari itu tiba seorang. Tibanya nanti ayat alladzina tatawaffahumul malaikah, alladzina orang-orang yang tatawaffahumul malaikah diwafatkan mereka oleh malaikat zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Anan zalim bukan manayu diri. Tu zalim basawat. Zalim nane bakasik siko zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu malaikat itu datang menyumpainya, mencabut nyawanya dalam keadaan kafir dan syirik.
Syirik itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kekafiran kezaliman, kesyirikan, kemusyrikan kezaliman. Jadi orang-orang yang didatangi oleh malaikat, dia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan menentang kebenaran, tiba malaikat mencabut nyawanya. Namanya zalimi anfusihim. Dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Itu satu. Fa'alqaus salam, maka lalu mereka itu alqaus salam, menyerahkan diri, istislam, menyerahkan diri. Berbeda keadaannya dengan sebelum malaikat tiba. Sebelum malaikat tiba, ketikanya masih hidup, nya menentang, nya melawan, nya bangkang, nya sombong, nya angkuh, nya menolak kebenaran. Kafir, nya musyrik, nya sombong, nya angkuh, dan seterusnya. Tapi ketika malaikat mendatangi, ketika itu hilang kekafirannya, hilang kebangkangannya, hilang keangkuhannya, hilang kezalimannya, hilang kesyirikannya, hilang permusuhan, hilang semua. Al-qaus salam, nya menyerahkan diri. Lalu nya berkata, ma kunna na'mal min su'. Kami sebelum kau tidak mengerjakan yang buruk-buruk. Na'mal min su'. Makasihnya ketikanya menyarah itu, tunduk tidak malawal itu, lalu ini masih bohong je bro. Masih bohong. Aku berbahaya bohong. Orang kalau biasa bohong, biasa berutuh, hampir mati, lah tiba malaikat masih bohong. Takut Pak. Ingat, orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang akan mati sesuai dengan anam biasa dilakukannya, dan dikerajukannya, diperbuatnya. Itu biasa kalah nan ancak-ancak dan elok dan baik-baik sen kerana sen. Dikhawatirkan sedang berbuik-buik dalam biasa kita lakukan ko, tiba malaikat. Tiba malaikat untuk mengambil nyawa. Catatan cik dah, bahawa sebelum malaikat mengambil nyawa, sebelum itulah datang malaikat-malaikat lain. Artinya sebelum malakul maut tiba, laltabi dulu malaikat-malaikat lain datang. Dan malaikat-malaikat lain yang datang itu ada kalanya magih bisyarah, magih kabar gembira. Ada kalanya memberi pertakut atau kabar buruk. Maka terjadilah dialog. Ada dialog terjadi, salah satunya dalam surah Al-Mudaqa wa akum minas salihin ayat 10. Surah Al-Munafikun ayat ke-63. Wahai Tuhanku, mohon ditunda agak sedikit waktu, karena aku ingin bersedekah, beramal saleh.
Bila dibacanya? Ketika malaikat dah tiba, minta tangguh, minta tunda. Disko mentelah dialog terjadi. Ketika malaikat dah tiba, maka ketika itu mereka dibentak, dihardi, dipukuli agar mereka melepaskan ruhnya. Ruh cakap kan dicabut. Ruh ku ada lakik ku bertahan. Tidak muah keluar, tidak muah meninggalkan jasad, bertahan. Bama ku lakik, bama ku bertahan, tidak muah keluar, takut keluar. Bama ku takut keluar, nyalah dia lagi kabar sebelumnya. Oleh malaikat-malaikat lah dia berita nanti kalau nya keluar ini akan dialami tampik di sana lantaran kamu begini mantul. Ketika itulah mereka berkata, ma kunna na'mal min su, kami sabarun ko nak do mengarjana buru-buru ada. Masih membela diri, masih berbohong. Tertangkap maksudnya? Jika orang itu mukmin kan dipercayai ke surga. Ditayangkan ke surga. Dia gah kabar gembira. Dihibur, lah, jangan takut, jangan cemas. Surga sudah menunggumu. Mati itu untuk istirahat bagimu. Rezeki sudah ada menunggumu di sana. Kan itu kabar gembiranya. Itu kabar gembiranya. Jadi saya takut orang mukmin mati. Saya takut orang mukmin mati ketika dikasih kabar gembira dan apa yang dialaminya. Dan di mana kau ditampilkan setelah mati, maka tidak ada yang paling diinginkannya kecuali mati. Dan ketika itulah bisa tertangkap. Saya takut orang mukmin mati. Dan memang kita takut mati. Ini telok mati. Semua takut mati. Takut mati. Kalau ada orang bagak mati, berutuh itu. Bangku berutuh. Berjalan saya tengah labuh, berbunyi kalau sonoto mampu aja. Kan takut mati. Hawasnya lah. Oto, mainlah. Kan takut mati. Munculnya mengicau takut mati sebenarnya takut mati. Nah, saya takut orang mukmin mati ketika dia berita kepadanya kabar gembira namanya bisyarah. Ada kalanya kabar itu rauhun, ada kalanya raihan, ada kalanya jannah, ada kalanya salam, ucapan salaman dan segala macam. Digambarkan, ditayangkan, diperlihatkan kepadanya apa yang dia alaminya, di mana kepada Allah setelah kematian. Makanya pingin mati ketika itulah pas waktu, pas. Bukan tak sakit mati, sakit. Sakit mati, namanya sakarat sakit. Cuman di sebarang kematian itulah menunggu surga, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kesenangan, dan disampaikan oleh malaikat-malaikat. Yang pingin mati. Nah, tetapi ada orang malaikat memberitahu kepadanya hal-hal yang menakutkan.
Bahkan dipertontonkan kepadanya neraka, diperlihatkan kepadanya hamim, air yang sangat panas, dan segala macam. Takwik, sana takwik, agak takwik. Datang saja orang ke rumah wak, membawa ke kantor untuk diperiksa, lah takwik gitu. Sebab wak ke dibawanya ke kantor polisi, ke diperiksa, takwik. Dan datang orang pakai baju seragam, sauto, pakai bergol, pakai lo nanti tameng perisai. Wah, tu gacha orang. Sebabnya tahu kemana dibawa. Menangis orang melapihnya, menahan orang di bawah di rumah, jangan dibawa. Kini kau datang malaikat memberitahu kamanya kau dibawa, di mana kau ditampilkan, yang kau dialami di sini. Dia mau nak keluar. Sedangkan keluar rumah awak, saya nak mau aku keluar, kau masuk neraka, kau kena azab, digambarkan, ditayangkan kepadanya, bertahan terus di dalam. Lalu mengaku-ngakunya, ma kunna na'mal min su'. Aku ayat, kami tak pernah nan buruk-buruk, nan jahit-jahit, badoso ndak, sorry ndak, salam aku ndak, ma kunna na'mal. Tu keciknya membela diri. Malu orang Maliang mengaku. Kalau mengaku orang Maliang penuh penjara orang. Mengaku orang korupsi penuh penjara orang. Mengaku orang curang nak terkiko negeri hidup dah. Kamu mengaku. Lah jelas salari selama nang koko hidupnya bergelimang dengan kekafiran, kezaliman, keingkaran, kebangkangan, kedurhakaan, kesombongan, tapi tetap mengaku ma kunna na'mal min su'. Kan itu ayatnya. Ma tidaklah kunna, tidak adalah kami. Ini kan bentuk terjemah letterleknya. Tidak adalah kami ko melakukan, memperbuat, mengerjakan yang buruk-buruk, as-su'. Anan su' di siko, yang dikecekkan su' di siko adalah kami tidak kafir, tidak musyrik, tidak maksiat, tidak berdosa dan segala macam. Itunya. Kaji wak cekwa, orang kalau lah biasa berdoa, lah kamati pun berdoa. Kok mantun takui wak? Takui wak. Percayakah malaikat? Ketika itulah ayat kelanjutannya bunyi. Bunyi ayat 27, ayat 28 surah An-Nahl ya. An-Nahl dan tadi balik surah An-Nahl surah ke-6 balik ayat 28. Bunyinya innallaha alimun. Ujung ayat 28 surah An-Nahl surah ke-6 balik. Kami tidak ada berbuat buruk, kami tidak kafir, kami tidak musyrik, kami tidak maksiat, kami tidak bangkang, kami tidak durhaka, kami tidak menentang. Bala anan bala benar. Sabano kalian ku bangkang, menentang, kufur, ingkar, musuh, kafir, musyrik, bala. Innallaha alim. Karena sesungguhnya Allah mengetahui. Allah mengetahui. Walaupun kalian mengaku-ngaku
Bagaimana begini? Allah tahu. Allah Maha tahu dan tahu bahasa kalian tu paduto. Kalian curang, kalian menipu. Dan Allah tahu kalian kafir, kalian musyrik, kalian zalim, kalian maksiat. Jadi, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah tu Maha tahu. Apa yang kuntum, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Kau dapat awak jangan terkitun. Jangan dilatih diri untuk beruntung, untuk mengucuh, untuk curang, untuk khianat. Biko ketika datang malaikat bertolong kepada dia dan segala macam. Fadkhulu, sambungan ayat ke-29 ya. Ayat ke-9. Fadkhulu, maka oleh sebab itu udkhulu, masuklah kamu kepada abwaab jahannam, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya selama-lamanya. Bila kau di akhirat, setelahnya mati, makanya diberitahu engkau akan masuk ke pintu-pintu neraka jahanam. Baru pintu-pintu neraka jahanam banyak. Setiap orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang maksiat, nya akan masuk melalui pintu masing-masing sesuai dengan tingkat kekafiran, kedurhakaan, kebangkangannya. Itu mau kau lain pintunya. Awak pintu nama yang ketujuh? Itu surga salah? Iko ya takah masuk surga orang untuk kau. Ada kuat sana lagi. Maha kuat di surau biarlah daripada maha kuat di tempat lain. Fadkhulu, maka masuklah kamu ke pintu-pintu jahanam. Dan jahanam itu berpintu-pintu. Setiap kelompok, setiap rombongan disesuaikan dengan tingkat kebangkangannya, kekafirannya, kezalimannya, kesyirikannya, maksiatnya. Aku pintunya. Wah. Mana kuat. Dia giah kabah ko ketika angoknya kan ditarik. Andai gaya tiba tu. Kalau tiba boleh itulah. Andai jikalau kok sakironya di padangalah kawak perkataan orang-orang nan kamati kok, permintaan mereka, permohonan mereka, ketakutan mereka, dan dialog mereka dengan malaikat, barangkali tidak terkik galak oleh. Kamu akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis gitu. Itulah hikmahnya. Tak terengah doa. Kok terengah doa entah. Karena pendengaran kita terbatas. Kok terengah lah doa gua. Kok terengah lah doa gua. Kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus di tubuh kita kok mengecek anak lalu ada. Anu kan heboh itu buah gua.
Banyak virus mah. Kuman, bakteri, bibit-bibit penyakit banyak. Heboh dulu. Baralik ke sini. Satu baralik kan sebut tangan awak. Heboh, anda terangan. Kok terangan? Anda lalu ada. Di situlah hikmah rahsianya. Tidak semuanya bisa kita dengar. Di batas. Nah, andaikan teranga diperdengarkan kepada kita jeritan, permintaan, dialog, mau dikokuah, dialog kah? Barangkali tidak ada orang ambisi lah itu, bersaing berlomba untuk maliang, untuk berkuasa, untuk memaci, untuk merampok. Di situ hikmahnya. Nah, kemudian seketik lain, fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam melalui pintu-pintunya, maka la itu sungguh bi'sa seburuk-buruk maswa maswa aku tempat tinggal, tempat diam. Asal katanya sawa tu diam, tinggal, menetap. Tempat tinggal, tempat diam, tempat menetap, maswa. Rumah namanya maswa. Jadi maka sungguhlah seburuk-buruk tempat diam, tempat tinggal, tempat menetap al-mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan diri, jahanam itu. Ana mutakabbirin, mutakabbirin itu adalah orang-orang menyombongkan diri, menolak kebenaran. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak, menentang kebenaran dan melecehkan, meremehkan orang lain. Itu sombong. Ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat, diajak untuk beriman, untuk taat, untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan, kedurhakaan, ditolaknya mentah-mentah. Ketika itu sombong. Ini sombongku bukan hanya orang kau tidak menyapu. Itu kecil pun. Dan sombong paling bayo menolak kebenaran, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, tidak mau diajak kepada kebenaran. Sombong. Tidak ada nasihat sombong. Orang-orang yang sombong menyombongkan diri namanya mutakabbir. Takabbara yatakabbaru takabburan mutakabbir. Bagi orang-orang yang sombong takaiko, saburuk-buruk tampik tinggal, tampik diam, tampik menetapnya jahanam. Tertengkok. Tertengkok kajiannya selesai, Pak. Tiba digunjainya, orang azan, awak pula siap-siap sembahyang. Semoga kita diselamatkan, dipelihara, dijaga oleh Allah daripada kematian dalam keadaan zalimin anfusina, dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Dan mudah-mudahan dan harapan kita mati dalam keadaan tayyibin, dalam keadaan orang yang baik dan sedang baik-baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam musajikum masuk surga. Sadu Allah. Jo orang-orang tak ke surga pun masuk jo, tapi tak ke mana tahu. Pokoknya masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.